Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Di video kali ini gue akan membahas salah satu karakter di Kumode Sugananika yang bisa dibilang mempunyai hubungan paling dekat dengan Kumoko di antara reinkarnator yang lain. Karena Kumoko sudah menjaganya dari sejak dia menjadi bayi di reinkarnasinya, yaitu Sophia Karen. Sebelum memulai ke pembahasannya, gue ingetin dulu ke kalian kalau pembahasan ini akan mengandung banyak spoiler untuk animenya. Jadi buat kalian yang mau kena spoiler bisa close aja video ini. Oke, mari kita lanjut. Kalau membahas karakter yang satu ini, ceritanya bisa menjalar kemana-mana dan akan sedikit panjang, jadi mari kita simak aja videonya. Sophia Karen adalah salah satu reinkarnator seperti Kumoko, Sun, dan teman-temannya. Dan di kehidupan sebelumnya dia memiliki nama asli Negizisoko, tapi di kehidupan saat ini dia tidak suka dipanggil dengan nama seperti itu. Karena di kehidupan sebelumnya dia seringkali menjadi bahan ejekan teman-temannya karena memiliki wajah yang suram dan bisa dibilang kurang cantik atau di bawah rata-rata. Tapi di reinkarnasinya saat ini, Sophia memiliki wajah yang sangat cantik dengan body yang sangat seksi juga karena penampilannya sangat mirip dengan ibunya yaitu Sarah Karen. Sophia Karen lahir dari keluarga bangsawan manusia yang memerintah kota Karen di wilayah Sariela, tapi semua keluarganya sudah dibantai oleh para elf. Sedangkan kota Karen sendiri sudah dikuasai oleh kerajaan yang sudah menjajah daerah itu. Kejadian itu terjadi saat dirinya masih berumur sekitar 1 tahun lebih dan tentu saja dia tidak bisa berbuat apa-apa walaupun dia sudah mengerti apa yang sedang terjadi pada saat itu. Karena semua reinkarnator sudah memiliki ingatan sebelumnya sejak mereka dilahirkan di dunia saat ini. Tapi untungnya Sophia masih memiliki Mera Zobis, yaitu kepala pelayan keluarga Karen yang sangat setia terhadap orang tua Sophia. Dan Mera juga lah yang sudah merawat Sophia dari sejak bayi. Dan sejak kejadian itu, Sophia sangat benci terhadap ras elf karena sudah menghancurkan semua kehidupannya dan Sophia tahu betul kalau ras elf khususnya Potimas memiliki tujuan yang jahat. Sophia sendiri terlahir sebagai ras vampir sekaligus nenek moyang vampir, tapi orang tua Sophia adalah manusia biasa. Kenapa bisa seperti itu? Tentu saja karena ulah Di yang sudah mereinkarnasinya. Dan sebenarnya ras vampir cuma dianggap sebagai makhluk mitologi yang sangat kejam karena belum benar-benar ada di dunia itu. Tapi keberadaan Sophia sendiri akan membawa ras baru di dunia saat ini karena Sophia bisa merubah orang menjadi vampir dengan cara menghisap darahnya. Seperti yang sudah Sophia lakukan pada Mera Zobis pada saat Mera hampir dibunuh oleh para elf. Karena saat seseorang diubah menjadi vampir, maka stat yang dimilikinya juga naik pesat dan Sophia terpaksa melakukan itu agar mereka berdua bisa bertahan dari serangan elf yang terus mengincarnya. Pertama kali Kumoko bertemu Sophia bayi itu saat Kumoko baru keluar dari labirin dan tidak sengaja menolong keluarga Sophia yang sedang diserang oleh para bandit. Karena saat itu hubungan Kumoko dengan Raja Iblis Ariel sedang panas-panasnya dan Kumoko yang tidak mungkin bisa mengalahkan Ariel pada saat itu terus melarikan diri sambil mencari cara untuk bisa menjadi lebih kuat dan mengalahkan Ariel. Sejak pertama kali pertemuannya dengan Sophia, Kumoko terus menjaganya dari sejak Sophia bayi sampai bisa mandiri. Oke, di sini gue akan ceritakan sedikit mengenai alasan Kumoko memutuskan untuk menjaga bayi Sophia dan melindunginya. Karena sebenarnya Kumoko sendiri tidak menyukai hal-hal merepotkan seperti itu, apalagi mengurus seorang bayi. Waktu itu ada konflik yang cukup rumit terjadi di kota Karen atau kota yang dikelola oleh ayah Sophia dan banyak pihak yang memiliki kepentingan sendiri di dalamnya. Seperti pihak gereja dan kekaisaran Reksanan yang mendukung kerajaan Oz untuk memulai perang dengan Sariela dan kota Karen sendiri. Dan juga ras elf yang memiliki kepentingan sendiri dan memanfaatkan kekacauan itu untuk menculik Sophia. Sedangkan Kumoko secara tidak langsung terlibat dengan itu semua. Di wilayah manusia terdapat dua kepercayaan yaitu agama firman Tuhan dan agama penyembah Dewi Sariel. Dan dua kepercayaan ini bisa dibilang saling bertentangan dan sering menimbulkan konflik di wilayah manusia. Kota Karen sendiri adalah kota yang ada di dalam negara Sariela dan tentu saja mereka menganut kepercayaan agama penyembah Dewi Sariel. Sedangkan kerajaan Oz yang memilih perang dengan Sariela didukung oleh agama firman Tuhan dan kekaisaran Reksanan yang juga menganut ajaran yang sama. Dan akhirnya perang pun tak terhindarkan, akibatnya kota Karen yang berbatasan langsung dengan kerajaan Oz mengalami dampak yang paling buruk karena tidak sanggup menahan pasukan dari kerajaan Oz yang terlalu banyak. Sebelum perang itu terjadi, awalnya Kumoko memutuskan menetap sementara di hutan yang ada di kota Karen agar bisa terus mengawasi keluarga Sophia dari kejauhan.
Karena para elf terus mengirimkan orang untuk menyusup ke rumah Sophia dan berusaha menculiknya, dan Kumoko lah yang selalu membunuh para elf itu dari jarak yang sangat jauh. Karena saat itu Kumoko di wujud Zana Horoanya sudah mampu membunuh seseorang dari jarak yang sangat jauh hanya dengan menggunakan kemampuan matanya. Sebenarnya Kumoko melakukan itu bukanlah semata-mata hanya untuk melindungi Sophia, tapi Kumoko juga bisa mendapatkan keuntungan lain, yaitu dirinya bisa mendapat XP yang lebih banyak jika membunuh manusia atau elf. Karena mereka memang memiliki XP yang lebih banyak daripada para monster pada umumnya. Pemikiran Kumoko itu sangat tidak naif guys. Dirinya akan dengan senang hati membantai manusia atau elf jika orang itu jahat menurut Kumoko atau menghalangi keinginannya. Dan kebetulan saat itu Kumoko sangat ingin menaikkan levelnya agar bisa berevolusi ke jenis Arachne dan bisa bertahan dari serangan Ariel. Jadi Kumoko dengan senang hati membantai para elf yang terus menyerang keluarga Sophia sekaligus melindunginya. Seiring berjalannya waktu, tindakan Kumoko mulai diketahui oleh keluarga Sophia, dan ibu Sophia yang sangat menghargai Kumoko memberitahu orang-orang kalau laba-laba yang melindungi keluarganya adalah binatang suci milik Dewi Sariel. Karena memang ada legenda seperti itu di ajaran Sariella. Bahkan orang-orang di wilayah itu selalu meletakkan banyak makanan dan buah-buahan di hutan tempat Kumoko menetap sementara, sampai disembah dia guys. Jelas Kumoko menikmati persembahan yang mereka berikan. Tapi gara-gara rumor itulah akhirnya situasi mulai rumit. Karena rumor itu mulai menyebar sampai ke kerajaan Oz dan sekitarnya. Sedangkan kerajaan Oz memiliki dendam pada laba-laba yang mereka juluki sebagai Nightmare, karena benteng mereka sempat dihancurkan. Begitu juga dengan Kekaisaran Reksanan yang pernah kehilangan banyak pasukan akibat dibantai oleh Nightmare. Dan memang itu ulahnya Kumoko. Kalau benteng kerajaan Oz hancur itu gara-gara Kumoko mencoba menjebol pintu masuk labirin saat Kumoko hendak keluar dari labirin. Tapi sihir yang digunakan Kumoko malah bablas sampai menghancurkan daerah sekitarnya, dan Kumoko tidak menduga kalau sihirnya akan sedahsyat itu. Dia memang sudah sangat kuat saat itu. Cuma karena Kumoko selalu hidup di dalam labirin El besar yang dipenuhi monster mengerikan, jadi Kumoko berpikir kalau lingkungan di permukaan juga sama mengerikannya. Dan kalau Kekaisaran Reksanan pernah mengirimkan pasukannya untuk mengusik Kumoko dan membakar rumah kesayangannya, jadi tentu saja Kumoko membantainya. Karena itu sudah kedua kalinya rumah Kumoko dibakar. Jadi akhirnya pihak kerajaan Oz dibantu oleh Reksanan dan agama firman Tuhan menjadikan Kumoko sebagai alasan untuk memulai perang dengan Sariella. Karena Sariella berusaha melindungi Kumoko yang mereka anggap sebagai binatang ilahi. Tentu saja Kumoko juga memahami situasinya pada saat itu. Dan di saat perang terjadi, Kumoko sempat membantu pasukan Sariella dengan membantai ribuan pasukan dari kubu sebelah. Tapi sayangnya Raja Iblis Ariel malah ikut nimbrung dan melenyapkan Kumoko di tengah peperangan itu. Namun lagi-lagi Kumoko bisa hidup lagi karena memiliki keabadian. Tapi bukan berarti Ariel memihak musuh Sariella guys. Dia mempunyai masalahnya sendiri dengan Kumoko. Tapi gue nggak bisa jelasin dengan detail di video ini karena akan sangat panjang. Nah, saat peperangan itu terjadi, para elf mulai melakukan rencananya dengan menculik Sophia dan membantai semua keluarga Sophia kecuali Merazopis. Bahkan Potimas sendiri yang melakukannya. Potimas itu ketua para elf sekaligus ayahnya Philimos atau Oka. Dan dia mempunyai rencananya sendiri dengan mengumpulkan para reinkarnator, tapi belum diketahui apa tujuan dia sebenarnya. Dia melakukan itu dengan berpura-pura membantu Oka dan memanfaatkan kemampuan Oka yang bisa melacak keberadaan para reinkarnator. Jadi Oka itu cuma dimanfaatkan oleh ayahnya dan tidak sadar kalau tindakannya selama ini dengan mengumpulkan para muridnya malah membuat muridnya semakin menderita karena cara-cara yang digunakan Potimas itu sangat keji. Di tengah kejadian itu, Kumoko yang baru saja berevolusi ke jenis Arachne akhirnya sempat menolong Sophia dan Mera dari serangan Potimas. Tapi Potimas itu juga salah satu makhluk terkuat, jadi Kumoko lumayan kerepotan saat menghadapinya. Dan untung saja Raja Iblis Ariel lagi-lagi ikut nimbrung, namun kali ini dia membantu Kumoko untuk mengalahkan Potimas karena Potimas juga musuh utama Ariel. Hingga akhirnya Ariel melenyapkan tubuh Potimas yang ada di tempat itu, tapi Potimas tidak akan mati karena memiliki banyak tubuh cadangan. Situasi saat itu benar-benar rumit tapi sangat menarik guys. Tapi nanti ada kok di animenya, mungkin di episode 17-an kesana sudah mulai terasa konfliknya. Jadi gue cuma bisa jelasin gambaran kasarnya aja. Setelah kejadian itu, akhirnya Kumoko memutuskan untuk menjaga bayi Sophia dan pelayannya Merazopis, karena Sophia sudah kehilangan segalanya.
Raja Iblis Ariel juga memutuskan untuk menjadikan Kumoko sebagai sekutunya agar bisa terus mengawasinya karena dia tidak punya pilihan lain. Dan sudah tidak tahu lagi mau bunuh Kumoko dengan cara apa karena lagi-lagi Kumoko selalu bisa kembali dari kematian. Awalnya hubungan mereka bertiga benar-benar rumit, tapi seiring berjalannya waktu mereka menjadi sangat dekat karena waktu yang mereka habiskan tidaklah sebentar. Bisa dibilang kalau Sophia adalah anak didiknya Ariel dan Kumoko. Kalau Merasi cuma mengikuti situasinya dan tujuan dia cuma satu, yaitu melindungi Sophia sampai kapanpun. Karena itu tugas terakhir yang diberikan oleh orang tua Sophia. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke wilayah iblis atau tempatnya Raja Iblis Ariel dan melakukan perjalanan selama bertahun-tahun. Di tengah perjalanan itu, Kumoko terus melatih Sophia dengan metode yang bisa dibilang sangat mengerikan untuk ukuran bayi. Tapi itu demi kebaikan Sophia agar nantinya dia menjadi makhluk yang kuat. Walaupun sebenarnya Kumoko lumayan menikmatinya karena saat itu dirinya sangat bosan dan tidak punya kerjaan. Awalnya Sophia berpikir kalau Kumoko itu tidak normal karena setiap hal yang dilakukannya sangat tidak masuk akal. Misalnya memaksa Sophia untuk belajar berjalan padahal saat itu Sophia masih bayi yang belum saatnya berjalan. Dan juga beberapa metode pelatihan mengerikan lainnya. Bahkan Sophia selalu diberi makanan monster beracun hasil buruan Kumoko agar Sophia memiliki kemampuan resistensi terhadap racun. Tapi akhirnya Raja Iblis Ariel menjelaskan semuanya. Kalau Kumoko itu terlahir di lingkungan yang sangat mengerikan yang setiap waktu nyawanya bisa terancam. Jadi wajar kalau Kumoko memiliki pemikiran yang lebih ekstrim daripada orang lain. Dan sebenarnya semua yang dilakukan Kumoko pada Sophia juga demi kebaikan Sophia ke depannya. Ariel memang sangat dewasa pemikirannya guys. Dan dia juga yang selalu menjelaskan apa yang sedang dipikirkan Kumoko karena Kumoko jarang sekali mau berbicara dengan orang lain. Kecuali kalau lagi mabuk dia akan sangat cerewet. Sophia juga awalnya memiliki kecemburuan pribadi terhadap Wakabahiro dan dia taunya memang kalau Kumoko adalah Wakabahiro. Karena di kehidupan manapun Wakabahiro memiliki penampilan yang sangat cantik. Apalagi di reinkarnasinya saat ini Kumoko sangat kuat dan Sophia selalu iri padanya. Tapi seiring berjalannya waktu, Sophia mulai mengerti kalau semua yang didapatkan Kumoko bukanlah hal yang mudah dan memang dia pantas mendapatkannya. Lama-kelamaan Sophia mulai belajar memahami Kumoko dan akhirnya dia sangat menghormati Kumoko sebagai orang yang sudah menyelamatkannya dan melatihnya dari sejak bayi. Perjalanan Sophia bersama mereka lumayan panjang dan terus melalui bahaya dan situasi yang cukup merepotkan. Tapi kehidupan keras itulah yang akhirnya menjadikan Sophia menjadi lebih kuat. Walaupun dia tidak pernah melupakan dendam pribadinya terhadap ras elf. Apalagi semakin kesini dia semakin mengetahui kalau ras elf khususnya Potimas adalah makhluk yang paling keji dan hanya membuat dunia semakin condong pada kehancuran. Lalu untuk kemampuan Sophia sendiri sudah bisa disejajarkan dengan manusia terkuat yang ada di dunia itu. Tapi belum bisa dibandingkan dengan para makhluk terkuat seperti Ariel, Potimas, Kumoko, dan para naga tertua. Sebagai leluhur vampir, Sophia memiliki skill keabadian dari sejak bayi, cuma hanya bisa digunakan 1 hari sekali. Yaitu dia bisa bertahan dari serangan apapun selama memiliki 1 HP. Skill itu juga meningkatkan ketahanannya terhadap semua atribut kecuali api, cahaya, dan root. Dan skill ini nantinya akan dia kembangkan menjadi Immortal King. Salah satu kemampuan skill ini yaitu dia bisa menjadikan mayat sebagai zombie yang akan bertarung untuk Sophia sampai tubuh zombie itu benar-benar hancur. Lalu kemampuan lainnya adalah The Blood Maze Sinus. Ini adalah skill gabungan dari pengendalian darahnya dan juga sihir atribut esnya. Yaitu dia bisa menciptakan kabut bersinar dan semua yang menyentuh kabut itu akan membeku sekaligus dihancurkan hingga menjadi serpihan. Dia juga bisa mengendalikan kabut darahnya dengan kecepatan tinggi. Lalu ada skill Vermilion Sea, yaitu carian merah yang bergerak di bawah kendali Sophia dan melarutkan semua yang disentuhnya tanpa batas. Bisa dibilang ini adalah skill lanjutan dari kabut darahnya. Dan banyak kemampuan lain Sophia yang berkaitan dengan pengendalian darahnya karena Sophia sendiri selalu melakukan latihan dengan skill-skillnya dan menggabungkannya. Sophia juga salah satu pemilik skill dari seri 7 dosa besar yaitu Envy atau penguasa kecemburuan. Sangat sesuai dengan sifatnya. Walaupun Kumoko dan Ariel melarang Sophia untuk meningkatkan skill ini karena sangat mempengaruhi kepribadian penggunanya. Sejauh ini skill Envy mampu menyegel skill lain dari seri 7 dosa besar seperti yang Sophia lakukan saat menyegel skill Wrath atau penguasa kemarahan. Dan belum ditunjukkan kemampuan lain dari skill ini. Sophia sendiri mempunyai senjata pedang yang sangat besar dan dia seringkali menggunakan pedangnya untuk bertarung. Awalnya pedang itu adalah pemberian dari Raja Iblis Ariel dan Ariel tidak sengaja menemukan pedang itu di tengah perjalanan mereka.
Namun menurut Ariel, pedang itu memiliki sejarah yang sangat panjang dan nantinya pedang itu sudah bisa dikategorikan sebagai senjata level mitos. Tapi gue lupa namanya guys. Kalau kalian pengen lihat perbandingan kekuatan Sophia dan reinkarnator lain, nanti ada kode animenya. Mungkin di episode 8-an kesana. Kita akan ditunjukkan seberapa lemahnya reinkarnator lain di hadapan Sophia, khususnya yang ada di wilayah manusia. Itu pun Sophia masih menahan diri agar tidak membunuh mereka. Tapi kejadian itu nantinya akan menjadi pukulan keras bagi mereka yang sangat naif. Untuk perbandingan kasarnya seperti ini guys. Kemampuan rata-rata 1000 itu udah kuat untuk ukuran manusia. Dan di atas 10.000 udah bisa disejajarkan dengan monster level legendaris. Oh ya, sebagian pembahasan ini yang berhubungan dengan kemampuan Sophia gue ambil dari web novelnya, cuma buat pelengkap aja. Karena di light novelnya belum ditunjukkan secara detail sejauh sampai volume 10-nya. Soalnya volume 11 ke sana masih adanya di Jepang sana. Cuma beberapa kemampuannya aja dan sisanya murni dari light novelnya. Oke, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan, gue minta maaf dan kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan pembahasan ini dan dislike jika tidak suka, tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Kuro guys.